Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laisya Nadia Kang, kelas 12 MIA 5, nomor absen 23. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia. Pada masa kini, Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, tetapi konflik yang terjadi juga dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Contohnya pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965. Pemberontakan itu telah menewaskan banyak sekali korban manusia, ribuan rakyat mengungsi, dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat material dan psikis masyarakat. Teladan para tokoh persatuan. Pahlawan nasional dari Papua ada Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Frans Kaisiepo. Beliau adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946 dan menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, serta merancang pemberontakan rakyat Biak melawan kolonial Belanda. Kaisiepo juga berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare. Beliau adalah tokoh yang membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM dan mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Ia juga ditunjuk untuk menjadi perwakilan Irian Barat sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda. Selanjutnya itu Martin Inde. Ia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 1946, ia menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka, lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Selanjutnya, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Di PBB, akhirnya Papua atau Irian menjadi bagian dari Republik Indonesia. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Saat Indonesia merdeka, masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikap ini kemudian diperkuat saat tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus dibacakan, Sultan Hamengkubuwono menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia, dan akhirnya pada 5 September 1945 Sultan Hamengkubuwono memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Yang kedua, segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX.
Dari yang ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah tokoh yang membantu perjuangan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik Indonesia. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki adalah tokoh yang berjuang di bidang seni. Ismail Marzuki berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Antara lain yaitu Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Ongpu Daengri Saju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda pada waktu itu. Nama Ongpu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Ia rela menanggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Itulah tadi materi penjelasan saya mengenai materi dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.